Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran yang keenam dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau melanjutkan pada pembahasan syafaat jenis yang kedua. Wasyafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu minallah. Adapun syafaat yang ada atau diadakan yang sah itu adalah yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dan orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat itu dimuliakan dengan cara dia dibolehkan untuk memberikan syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Sedangkan orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan diizinkan olehnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya patokan sebuah syafaat itu sah atau tidak adalah dua hal. Yang pertama adalah izin dari Allah, dan yang kedua adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya orang yang memberi syafaat atau makhluk yang memberi syafaat itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam hal ini adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kelak di hari kiamat akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Sedangkan orang yang diberi syafaat oleh beliau adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah izinkan. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya syafaat ini adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya kepada siapapun yang Dia mau. Sehingga kita bagi seorang hamba untuk meminta syafaat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak minta syafaat tersebut kepada Rasulullah SAW, tapi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu, seperti itu. Jadi bukan minta ya Rasulullah berikanlah syafaatmu, tidak. Namun kita minta kepada Allah dengan dalam doa-doa kita. Dan di antara contohnya seperti doa setelah azan, yang mana kita niatkan agar kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang diberi syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka minta syafaat langsung kepada sesembahan mereka tersebut, tidak minta kepada Allah. Ya, jadi mereka minta syafaat agar diselamatkan dari bahaya, agar mendapatkan kemanfaatan, mintanya ke sesembahan-sesembahan yang tidak bermanfaat sama sekali tersebut. Namun kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita minta syafaat tersebut kepada Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu. Begitu pula misalnya kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim, mendapatkan syafaat dari puasa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis, maka kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada puasa, bukan minta kepada Al-Quranul Karim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.